Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Buya Syakur, dan pengacara kita Pak Maman, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang yang mulia ini dapat kita berjumpa lagi walaupun melalui udara. Saya sekarang Buya berada di Sabah, sebelah Kalimantan. Jadi perbincangan kita pada hari ini iaitu bertajuk mencari Allah. Begitukah Buya? Ya, betul. Baik. Muslimin muslimat, para pendengar, para penonton YouTube yang dirahmati Allah sekalian. Untuk mencari Allah, Allah itu tidak bertempat. Allah bukan di langit. Allah itu, kalau kita boleh ungkapkan, wahwa ma'akum ainama kuntum. Wahwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu berada di mana saja kamu berada. Ini mulai Tak rekam lagi perlu ke? mencari Allah di langit. Dia mulai rekam lagi kan ya? Kalau di bumi Itu pun jalan ada lagi Allah. dia. Yang paling hampir untuk mencari Allah itu tidak Coba dipotong. Nanti bisa dipotong ya? Bisa. Kita tak perlu mencari Allah di langit. Iliklah kepada dirimu sendiri. Allah itu maha hampir dengan diri kita sendiri. Jadi untuk mencari Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa mengenal diri, kenalah dia akan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, akan binasalah jasad. Jadi kenapa kita nak mencari Allah jauh-jauh? Masuk ke bukit, masuk ke gua, di Afghanistan, pergi ke Arab. Sedang di bumi kita sendiri, di bumi Indonesia pun ada Allah, di bumi Malaysia pun ada Allah. Kenapa nak pergi cari jauh-jauh? Persoalannya di sini, kita tidak mengenal diri. Apa itu diri? Diri itu umpama baju. Allah itu umpamanya kapas. Baju bukan kapas, tetapi tidak lain daripada kapas. Kita sekarang ini apabila menyebut baju, kita lupa akan kapas. Baju cantik, baju lawa. Sedangkan mana ada baju? Sejatinya baju itu kapas. Apabila kita sudah melihat kapas, sebut baju pun tak apa, sebut celana pun tak apa, kerana kita sudah faham yang baju itu kapas. Kita sebut aku pun tak apa, kerana kita sudah faham yang aku itu bukan aku baju. Aku itu akunya kapas. Jadi Tuan Guru Buya, saya tidak nak mengatasi Tuan Guru Buya kerana Buya guru saya dunia akhirat. Kita diminta berbincang mengenai di manakah Allah. Allah itu fa'aina ma tuwallu fasamma wajhuhu. Mana kamu hadapkan mukamu, di situ wajah Allah. Persoalannya di sini, kita hanya nampak baju, tak nampak Allah di sebalik baju. Kalau kita nampak kapas di sebalik baju, kita sebut baju pun tak apa, celana pun tak apa. Janji kita sudah kenal yang baju itu hakikatnya kapas. Seperkara lagi mengenai gelas kaca. Kita menyebut gelas. Tetapi jikalau pecahnya gelas,
pecahnya piring. Kemana pergi piring, kemana pergi gelas? Ternyata ianya kaca. Jadi sebutlah apa pun, janji kita lihat kaca di sebalik piring, lihat kaca di sebalik gelas. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kiliklah pada diri kamu sendiri. Itu saja dulu Yang Mulia Tuan Guru saya Buya Syakur untuk tahun yang pertama. Terima kasih Buya. Silakan Buya ditanggapi di beberapa paparan dari dan Cik Ya, Wong. ya. Saya merasa segan untuk menangkap catatan kaki sajalah. Just as footnote. Tidak mengatas lagi. Tidak mengatas sampai catatan kaki sajalah. Jadi Tuan Guru Haji Muhammad Syahari, saya berbangga sekali hati dengan tema atau dengan topik mencari Tuhan. Ini adalah topik besar sesungguhnya. Dan orang yang pertama kali mencari Tuhan dengan segala susah payahnya, namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dicari semuanya di gunung, di hutan, sampai melihat matahari, melihat bulan, ternyata begitu tenggelam. Falamma afila qala inni la uhibbul afilin. Tenggelam, tidak mungkin Tuhan tenggelam. Dia dengan susah payah mencari Tuhan. Tuhan yang dibuat konsepnya oleh Nabi Ibrahim. Menurut persepsi Nabi Ibrahim adalah Tuhan yang sudah sangat sempurna. Ya, kepasrahan Ibrahim kepada Tuhannya, kepasrahan yang sangat total. Dan kita sebagai umat Islam adalah termasuk pengikut Ibrahim. Dan disuruh oleh Tuhan, kita harus mengikuti ajaran Ibrahim. Nabi Muhammad disuruh oleh Tuhan, fattabi' millata Ibrahim hanifah. Ikutilah millat Ibrahim. Itulah sebabnya maka Ibrahim disebutkan di setiap sholat hanya dua yang kita ucapkan salawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Tidak kama barakta ala Sulaiman, tidak barakta ala Dawud, tidak ala Ibrahim. Karena bagaimanapun kita bersumber dari Ibrahim. Ketuhanan yang sudah dijelaskan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang manusia yang telah menemukan Tuhan, bisa menjalankan Tuhan secara sempurna. Dan kita sampai sekarang diwajibkan untuk menapak tilas. Menapak tilas itu mengikuti jejak. Musim haji itu, ke Mekah itu, kita wukuf di Arafah, kita muter-muter Ka'bah, kita bolak-balik Safa dan Marwah, kita lempar setan, itu semuanya itu adalah menapak tilas perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Itu maksudnya. Dan pada akhirnya memang saya sepakat sekali. Jadi akhirnya ternyata itu hanya sebagai satu gambaran ilustrasi orang mencari Tuhan. Pada hakikatnya kita tidak akan temu Tuhan di gunung, di guha, tidak akan di lautan, di sungai. Tetapi silakan kau cari Tuhanmu di dalam hatimu sendiri. Ternyata seperti itulah bahwa dalam hati kita sendiri. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa ayat-ayat yang menunjukkan akan kebesaranku ada dua, alam semesta dan diri sendiri.
sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Alam semesta dengan diri kita sendiri lebih sophisticated, lebih canggih ya, adalah diri kita sendiri daripada alam semesta ini. Makanya ketika kita ingin mencari Tuhan adalah tidak jauh di sekitar kita, ada dalam diri kita. Karena kenapa sesungguhnya kita mencari Tuhan, kita ingin dekat dengan Tuhan, kita ingin kenal Tuhan, itu adalah ungkapan-ungkapan yang perlu kita pahami bahwa kita dekat dengan Tuhan bukan dekat jarak. Jarak kita dengan Tuhan tidak jauh. Tidak ada yang lebih dekat lagi dengan Tuhan kita. Akrabun min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi. Urat nadi itu sudah tidak. Yang lebih dekat lagi ada, yang nggak ada itu sumber kehidupan urat nadi. Jadi bukan dekat jarak, tapi yang adalah dekat dengan rasa. Jadi rasa kita yang menyadari kita dekat dengan Tuhan. Nah, dari mana rasa itu muncul dengan Tuhan? Adalah rasa kemanusiaan. Karena insan itu mahallut tajalli. Al-insan wal mahallut tajalli. Maudi'u nazari, sebagai tempat penglihatanku, sebagai tempat aku memandang-mandang, tempat aku bertajalli dalam manusia. Makanya ketika kita mencintai Tuhan, maka pasti kita akan mencintai seluruh umat manusia. Karena pandang bulu, sukunya apa, warga negaranya apa, warna kulitnya apa, tidak ada urusan. Bahkan agama pun tidak ada perbedaan. Selagi kelihatan manusia pasti tidak berubah. Nanti di hari akhirat ada orang yang mencari Tuhan. Kemana-mana sudah masuk gunung, naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan, nyebrang sungai, nyebrang lautan, sampai meninggal dunia, dia tak jumpa dengan Tuhannya. Di akhirat ditanya oleh Tuhan, kenapa engkau mencari aku di lautan, di hutan? Engkau keliru wahai hambaku. Andaikan engkau datang menyambang tetanggamu yang sedang sakit, kau bawa obat menolong dia, engkau sudah bertemu dengan aku. Atau ketika engkau datang kepada temanmu yang meninggal dunia dan engkau ikut menghantar dia sampai ke kuburan, dari dulu engkau sudah bertemu dengan aku. Engkau salah jalan mencari aku di hutan-hutan. Terima kasih. Baik, terima kasih Buya. Dan demikian terima kasih juga untuk Tuan Guru Haji Syahri Cipwo dari Malaysia, saat ini sedang di Sabah. Nampaknya kita belum juga akan bergeser dari tanah air ini, masih tetap di negeri jiran. Dan kali ini saya akan bergabung dengan Tuan Guru Halil Singapura. Hadir. Iya, Tuan Halil, Tuan Guru Halil dari Singapura. Assalamualaikum. Singapura. Tuan Guru Halil Singapura. Assalamualaikum. Sebentar. Ya, silakan. Tuan Guru Halil. Begini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Buya dan pasukan Buya yang telah sudi menerima kami untuk Zoom meeting sama Buya. Ini adalah satu penghargaan buat saya. Baik Buya, tadi Buya ada mengatakan tidak ada aku kecuali aku. Zat itu hanyalah milikku. Tidak ada ego itu kecuali aku. Hakikat bukan zat dan bukan objek. Setiap saat mempunyai bahagian yang berbeda. Hatiku adalah, hakikat adalah yang tersembunyi. Engkau adalah roh yang berasal dari rohku. Jadi pertanyaan saya Buya, siapakah roh yang sebenarnya Buya? Itu saja Buya. Oke. Ya.
saya pun demikian pula hari ini saya sangat bahagia sekali bisa berjumpa dengan Tuan Guru Khalil ya. Khalil ya, Tuan Guru Khalil, saya sangat bahagia sekali bisa berjumpa. Insyaallah nanti di kesempatan kita bisa berjumpa physically, kita ketemu ini lewat Zoom dulu. Secara fisik kita ketemu insyaallah. Tuh nanti mudah-mudahan corona cepat selesai lah ya. Corona ini menghambat kita ini dalam sekali. Jadi begini, tidak ada aku kecuali aku. Jadi aku ini kan kata pengganti orang, namanya domir. Nah, dalam bahasa Arab namanya domir itu seperti huwa, huma, hum, ya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antum, antuna, ana, nahnu, itu namanya domahir. Domir. Nah, domir itu adalah hati sanubari sesungguhnya. Sahibut domir, orang yang punya hati sanubari, orang yang punya jiwa kemanusiaan yang luhur, itu namanya domir. Nah, domir itu mengekspresikan sang pembicara namanya aku pertama, pihak pertama, pihak kedua namanya kamu, pihak ketiga namanya dia. Nah, ini sesungguhnya bahwa domir itu adalah Tuhan juga sesungguhnya. Sebab ketika ana la ilaha illa ana adalah Tuhan. Kalau huwa dia Tuhan bukan, Tuhan juga la ilaha illa huwa. Anta kamu Tuhan bukan, Tuhan juga la ilaha illa anta. Nah, ini dibalik permainan kata-kata yang semacam itu ya. Hakikatnya kita ini bukan zat, bukan objek, karena keberadaan kita sendiri sebetulnya adalah sifatnya nisbi. Keberadaan kita keberadaan nisbi. Kita sesungguhnya tidak ada, yang ada itu hanya Tuhan ya. Semua makhluk yang ada itu adalah tampilan mahal tajam dari zat Tuhan. Yang punya zat hanya Tuhan saja. Kita ini adalah tidak punya zat dan bukan objek. Saya sering mengibaratkan dengan bahasa Indonesia yang sangat sederhana, dengan logat Melayu yang simpel saja. Saya memberikan gambaran begini, bahwa yang wujud hanyalah Allah. Makhluk itu adalah bayang-bayang ya. Ketika orang itu berjalan, bayang-bayangnya berjalan. Ketika orang itu berhenti, maka bayang-bayang itu berhenti. Ketika orangnya duduk, maka bayang-bayangnya duduk. Yang saya tanyakan, bayang-bayang ada enggak? Tidak ada. Sebetulnya tidak ada. Bayang-bayang itu adalah hanya karena ada bagian yang menghalangi tembusan cahaya, sehingga cahaya tidak menembus sampai ke lantai karena dihalang-halangi oleh kita. Yang ada itu adalah kitanya, bayang-bayang tidak ada. Nah, ketika kita masuk dalam kamar yang gelap, bayang-bayangnya kemana? Hilangnya kemana? Kita pasang tempat tidur, balai namanya ya, balai. Kita di bawah balai itu disebut dengan apa namanya? Kolong, atau di bahasa Melayu apa itu kolong ya, kolong juga namanya. Yang ada itu ranjang atau kolong. Ranjang ada, kolongnya ada enggak? Ada. Ketika ranjang dipasang akan melahirkan kolong. Di mana letaknya? Di bawah ranjang. Yang ada ranjang. Kolong itu akibat karena adanya
ranjang. Ketika ranjang diambil, diangkat, maka kolong akan hilang. Tidak pergi kemana-mana ya, memang tidak ada. Jadi adanya kolong itu hanya nisbatan di ranjang. Nah sekarang alam semesta ini, manusia, bumi ini adalah kolong yang tidak ada sebetulnya, yang ada hanya ranjang. Tapi tolong jangan diteruskan menurut Buya Sakur Tuhan seperti ranjang. Tidak, jangan mengumpamakan Tuhan seperti ranjang ya. Ya, ini satu gambaran saja. Jadi artinya yang ada adalah ranjang. Kolong itu hanya nisbatan lahu, ruangan kosong yang di bawah ranjang namanya kolong. Tetapi anehnya manusia, mata kita ini pengen melihat ranjang, bisa melihat ranjang, tapi mata kita tidak bisa melihat. Mata kita bisa melihat kolong, tapi tidak bisa melihat ranjang. Yang ada adalah Tuhan.